Kalau kalian ini super hebat, super pandai, berilmu tinggi, pendidikannya tinggi, kenapa bisa jadi TKI dan TKW di negara yang gajinya paling kecil lagi? Ya, dan kalau TKI ini memamerkan gajinya tidak seberapa, ya siap-siap aja ditertawakan oleh orang-orang Indonesia dimanapun atau siapa saja. Ya, gaji cuma Rp4.000, setakat 15 juta rupiah, nak dipamer-pamerkan buat apa? Ya, kerjanya panas-panas, jadi tukang bangunan, jadi tukang petik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya rek dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan disuruh nge-reaction sebuah video dan disuruh bahas sekalian tuntas dengan setuntas-tuntasnya. Apa dia itu videonya, para sahabat dan teman-teman? Itu seorang China Tionghoa yang stay dekat Indonesia. Dan tak tahulah mereka itu seolah-olah kontennya dari dulu sampai sekarang tak ada hentinya untuk menghujat Malaysia, para sahabat dan teman-teman. Dan seolah-olah apa yang berlaku dekat Malaysia itu tak masuk dalam fikiran mereka. Seperti contohnya gaji TKW dan TKI di Malaysia. Dan memang dulu dilarang untuk bekerja ke Malaysia para TKW, TKI karena gajinya sangat kecil. Kalian itu ada hak apa gitu kan? Kalian itu hanya seorang, bukan pun seorang menteri, apalah dekat Indonesia itu tak ada kaitannya dengan kau itu ya, para sahabat dan teman-teman. Si Kokori ini aku udah cakap banyak kali, dah cakap lah suruh tobat tak banyak itu menyibuk untuk membahas negara orang lain tentang gaji TKI, gaji TKW. Dan ketika TKW yang geram dengan perlakuan si Kokori ini dan mengasih tunjuk hasil gaji mereka, mereka malah bilangnya pamer, bilang kepanasan. Dan juga yang bikin parahnya, para sahabat dan teman-teman, dari saking koyaknya si Kokori ini, ketika banyak para TKW, TKI menyepil gaji-gaji mereka di Malaysia ini, gajinya ada yang 3.500, bahkan kalau kerja-kerja contraction pun, kalau dia tukang borong-borong boleh sampai tembus 5.000 macam itu, para sahabat dan teman-teman. Tapi si Kokori ini kepanasan, dan juga banyak warga negara Indonesia ini yang datang lewat tongkang, lewat belakang. Malah kemarin itu membuat narasi, buat apa immigration dekat Malaysia macam itu. Kok banyak berkeliaran warga-warga seolah-olah memang benci kepada TKI macam itu, para sahabat, karena dia pamer duitnya melawan narasinya Kokori macam itu, para sahabat dan teman-teman. Dan teman-teman penasaran seperti apa videonya Kokori itu. Bahkan ada seorang pengusaha jamur di Indonesia itu bilangnya di negara sendiri pun boleh meraup keuntungan jutaan per bulan macam itu, para sahabat dan teman-teman. Ini dia videonya. Let's go. Kalau kalian ini super hebat, super pandai, berilmu tinggi, pendidikannya tinggi, kenapa bisa jadi TKI dan TKW di negara yang gajinya paling kecil lagi? Ya. Ini cuplikan videonya, geng. Sangat-sangat pendek cuplikan videonya yang dikirimkan oleh brother kita. Tetapi saya heran, kan, kenapa beliau ini mengatakan seperti itu kepada TKI atau TKW yang berada di Malaysia, ya, geng. Dan juga saya dikirimkan sebuah video karena saya penasaran, geng. Saya penasaran sekali apakah betul dengan perkataan Kokori ini yang gaji di Malaysia itu sangat kecil. Akibat saya penasaran, saya cari-cari dan saya dikirimkan sebuah video oleh brother kita, ya, geng, yang dimana brother kita ini mensepilkan gaji beliau. Kalau tidak salah beliau itu bekerja di bangunan, ya, geng, mensepilkan gajinya. Dan mari kita saksikan, geng, seperti apa gaji beliau kerja di bangunan di Malaysia sebagai tenaga kerja Indonesia, ya, geng. Ini akibat saya penasaran, geng, terhadap perkataan Kokori tadi. Oke.
Ini adalah nama saya teman-teman, nama asli saya ini teman-teman. Oke, langsung saja kita unboxing gaji guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita simak dulu uangnya. Oke guys, kalau di bangunan Malaysia sistem kerjanya sebagian ada yang seperti ini ya. Ini ada tulisan ketika kita kerja mendapatkan berapa jam, kita tulisnya di sini teman-teman ya. Ini notanya seperti ini. Kita tulis seperti ini adalah nota jam sewaktu kita kerja selama 1 bulan. Ini adalah nama saya. Dan ini bulannya kelihatan nggak teman-teman? Dan ini pekerjaannya saya adalah skim atau plaster. Dan ini perharinya saya kerja dan nggak kerja ditulis di sini. Ini yang kosong-kosong ini saya tidak bekerja, dan yang 5 jam atau 4 jam ini saya kerjanya setengah hari. Untuk yang nilainya 10-10 atau 11-11 ini saya sudah lembur ya teman-teman ya. Macam mana kami tak bereaksi melihat Anda-anda yang di Semenanjung dengan rasa tanpa malu boleh mengklaim benda-benda budaya kami dan makanan-makanan kami. Kalian boleh menggunakan benda-benda budaya dan makanan kami, tapi nak akui bahwa itu semua adalah dari Indonesia. Ya, kalau memang itu faktanya. Kalau kalian menolak, mengingkari fakta dan hakikat, ya, sepatutnya kami membenci Anda, memarahi Anda. Ya. Rasa malu tak ada, rasa empati tak ada, tahu diri dan sadar diri tak ada. Macam mana kami nak menjadi sahabat kamu? Jangan cakap lagi saudara serumpun. Ya. Kalian itu adalah diaspora warga Nusantara yang sekarang ini adalah Indonesia. Kalian itu sebenar-benarnya adalah keturunan orang-orang Indonesia. Kalian itu orang Indonesia. Ya. Warga Semenanjung itu majority adalah orang-orang Indonesia. Ya. Kalian mau ngakui nggak nenek moyang kalian dari Indonesia? Ya. Dari Jawa, dari Bawean, dari Madura, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Nusa Tenggara, dari Bali, dari Sumatera dan lain-lain. Mau akui apa enggak? Ya. Kalau ada kesamaan budaya, kesamaan makanan, itu karena kalian dari Indonesia, nenek moyang kalianlah yang bawa itu. Ya. Atau kalian datang ke negara kami belajar budaya-budaya itu yang kalian lupakan di Semenanjung. Ya. Tapi di mana etika, di mana logika? Ya, kalian boleh menyebut apa-apa yang kami punya itu adalah berasal dari Semenanjung. Itu kan pembodohan umat manusia, halusinasi. Kalau kalian nak bersikap semacam itu, ya nggak apa-apa. Kita tak boleh, kita ya tak bisa apa-apa ya. Kalau namanya orang halusinasi, tak ada malu, semua diklaim. Ya kita hanya bisa marah-marah dan mentertawakan kalian, itu aja. Ya. Apa yang boleh kami buat? Ya, kalau kalian tak sadar diri, apa yang boleh kami buat? Ya, seluruh dunia tengok dan tertawakan kalian, itu resikonya. Ya, jangan koyak, jangan marah-marah kalau satu dunia menengok Malaysia, menengok warga-warganya, banyak yang terkena NPD dan halusinasi, ya, melakukan klaim sana sini terhadap benda-benda budaya dan makanan dari Indonesia. Ya, ini era informasi, kau tak bisa propaganda, kau tak bisa bohongi dunia. Oke? Nah, mengenai masalah TKI, pamer-pamer uang, ya boleh-boleh aja dia buat konten, ya. Resiko dalam bermedia sosial, Anda harus kuat moral dan mental, ya. Karena kalau buat konten pamer-pamer gaji, itu pasti ada orang yang kepo dan nyinyir, ya. Orang pasti akan komen, orang-orang yang flexing, memamerkan kekayaannya, itu pasti ada reaksi positif maupun negatif. Ya, namanya saja media sosial. Ya, kalau kau cakap netizen Indonesia sangat teruk, sama juga dengan netizen Malaysia.
Pasti ada yang nyinyir, ada yang dengki, pasti itu. Dan kalau TKI-TKI ini memamerkan gajinya tidak seberapa, ya siap-siap aja ditertawakan oleh orang-orang Indonesia dimanapun atau siapa saja. Ya, gaji cuma Rp4.000, setakat 15 juta rupiah, nak dipamer-pamerkan buat apa? Ya, kerjanya panas-panas, jadi tukang bangunan, jadi tukang petik kelapa sawit. Ya, kerja sangat keras. Lalu orang-orang yang kerja di Jepang boleh dong komentar, ya. Yang di Taiwan boleh nggak komentar? Boleh. Boleh dong kita komentar. Aduh kasihannya abang, ya. Gaji 15 juta, kerjanya panjang, dijemur matahari panas-panas, ya. Cuma 15 juta mau dipamer-pamerkan. Pakai acara cium-cium bendera Malaysia lagi. Ya, pakai acara pengakuan rasa terima kasih lagi kepada Malaysia. Lebay. Kalau dikomentari begitu ya jangan marah-marah, jangan sakit hati. Itulah resikonya kalau kita bermedia sosial. Ya. Dan tolong deh jangan merasa manusia itu jangan merasa negara kamu Malaysia itu adalah pusat alam semesta. Ya. Macam tak ada Malaysia orang tak boleh makan. Anda harus tahu diri dan tahu malu. Berapa banyak orang-orang Malaysia yang bekerja juga di luar negeri, termasuk di Korea Selatan dan di Australia. Mereka jadi pati di sana, jadi imigran gelap. Petik sayur, petik bunga, petik stroberi. Ya, jadi petani di Australia, jadi petani di Korea Selatan. Kenapa mau lakukan itu? Karena duitnya besar. Berapa banyak orang Malaysia yang kerja di Singapura tiap-tiap hari? Nak sombong apa kalian? Ya, kalian ini bukan negara sangat kaya, cukup-cukup saja, ya. Dan tiap hari kalian propaganda melalui YouTuber warga negara Indonesia pengkhianat-pengkhianat itu yang mungkin boleh kalian sawer, ya. Kalian follow, kalian sawer, ya. Mereka buat konten-konten mencari muka propaganda untuk negara kamu, ya. Tapi kami bukan orang bodoh. Dan Anda harap tahu, ya, tidak pergi ke Malaysia pun, tidak kerja di Malaysia pun, kami boleh cari uang. Ya, berkah Tuhan ada di mana-mana, termasuk di negara kami sendiri. Macam ini, seorang pemuda Papandangan, Polewali Mandar di Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Barat, dia melakukan budidaya jamur tiram, ya. Dan raup cuan keuntungan jutaan rupiah tiap-tiap bulan, ya. Jadi jangan dianggap kerja di Malaysia saja boleh cari duit. Di Indonesia pun kalau rajin, mau usaha boleh kaya. Nggak usah capek-capek jauh-jauh kerja di Malaysia, ya. Kalian selalu hina, kalian injak-injak marwah kita di Malaysia. Buat apa? Apalagi kalau masuknya secara ilegal lewat tongkang atau lewat jalur tikus, kalian akan eksploitasi, ya. Di Indonesia sendiri kalau mau dapat 15 juta itu pun jalannya banyak. Asal mau berbisnis, berniaga sendiri macam ini, ya. Ini kredit buat Tribun Sulbar ya, sulawesibarat.com, kredit buat Tribun Sulbar. Oke, sekian dari konten saya. Yang merasa ini bermanfaat, bagikan, posting, ulang komentar, berikan like. Yang belum follow silahkan follow. Nah, seperti itu para sahabat dan teman-teman, videonya ya yang memang dikredit, diedit oleh Atman CN ya, Bang Atman CN ya. Itu memang video-video kokori yang memang kurang ajar ya, yang memang kurang ajar kepada TKW TKI yang ada di Malaysia. Dan itu pun kalau memang ada segelintir yang tidak ada dapat duit gaji, itu pun kembali kepada dirinya sendiri. Kalau kalian itu baik, kalau kalian itu di Indonesia pun baik, datang ke negara orang lain pun akan mendapatkan timbul balik kepada Anda diri sendiri ya para sahabat dan teman-teman. Dan buktinya Mas Farhan berada di Malaysia ini, syukur Alhamdulillah mulai first time Mas Farhan stay dekat Malaysia ini, Mas Farhan tiap bulan selalunya dapat gaji dengan on time lah, on time. Bila time gaji memang dah dapat macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan di sekelilingan orang Mas Farhan pun orang lokal, orang foreigner juga,
kawan-kawan Mas Farhan itu semuanya baik banget kepada Mas Farhan. Mas Farhan tak menambah-nambahi omongan Mas Farhan. Mas Farhan itu semua rekan-rekan kerja Mas Farhan yang orang lokal pun, orang Malaysia pun, mereka pun menghargai Mas Farhan dan juga bos Mas Farhan juga baik kepada Mas Farhan. Itu ada timbul baliknya para sahabat. Dan jika kalian itu baik, kalian dimanapun Anda berada mesti akan dikelilingi orang-orang yang baik para sahabat dan teman-teman. Itu pun ada juga segelintir juga dari warga kita pun banyak-banyak kejadian yang bekerja rumah tangga macam itu, ada yang kerja housemate macam itu, ada juga yang kemarin sempat viral memasukkan abang-abang bawang macam itu. Itu ada juga segelintir bibit-bibit daripada negara kita ni curi uang majikan macam itu. Itulah apa ya, kehidupan para sahabat. Kehidupan di dunia ini memang ada yang baik, ada yang memang tak baik. Jadi kita jangan pukul rata seolah-olah si Kokori ini memang benci sangatlah kepada Malaysia ni. Banyak para narasi-narasi yang membalas narasi-narasi Kokori ini tidak baik. Memang Kokori cuma tahu dekat media sosial sahaja para sahabat, tak tahu dekat Malaysia apa yang berlaku macam itu, seperti gaji TKW itu yang dibahas dan TKI hanya 1,500 macam itu. Jadi kalau menurut orang itu dapat gaji 1,500 kerja housemate itu sudah bersyukur banget karena mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga dekat kampung itu dah cukup, lebih daripada kerja dekat kampung sendiri cuma menjadi kuli apa macam itu. Jadi gajinya tak cukup para sahabat untuk mencukupi. Pekerja ke negeri orang sudah bersyukur banget, dan Mas Farhan sangat-sangat bersyukur bekerja dekat Malaysia. Mas Farhan boleh bina rumah, boleh beli tanah, boleh mencukupi keluarga Mas Farhan dan ada tabungan untuk disisakan. Kalau semisal tak kerja dekat Malaysia, mungkin untuk makan cukup sih. Untuk makan cukup. Tapi untuk menabung itu, nak buat rumah itu, sangatlah susah para sahabat dan teman-teman. Itu Kokori melengok dalam video tadi ya. Si Kokori cakap ya, di Indonesia pun boleh cari meraup keuntungan. Seperti si pengusaha. Lain cerita lah Kokori. Itu pengusaha jamur. Itu sudah mungkin ya, dari dulu itu sudah ada modal. Makanya kebanyakan para TKW, TKI pergi mencari uang lebih untuk ditabung, untuk menghidupi keluarga. Itu pikirannya ke sana, untuk mencari modal dulu Kokori. Itu Kokori ini tak paham-paham ya para sahabat dan teman-teman. Aduh lah Kokori. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Si Kokori ini sudah berganti akun banyak kali lah, dari Mas Tri sampai Kokuri, Mas Libut, sekarang Koku Nusantara para sahabat dan teman-teman. Tak ada henti-hentinya untuk menghujat negara Malaysia. Dan mungkin videonya sampai di sini. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Dan buat teman-teman, memang kalau ada keinginan untuk melancong ke Indonesia, jangan takut. Itu Kokuri hanya orang-orang biasa. Itu kita ini hanya dihujat di media sosial sama Kokuri. Makanya kita melawan narasi Kokuri itu. Kokuri itu hanya orang biasa, bukan orang berkuasa di Konoha, di Indonesia ya para sahabat dan teman-teman. Jadi videonya sampai di sini. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.